Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dari Kisah Para Rasul mengenai Kristus. Di dalam judul khotbah saya katakan bahwa Kristus itu unggul ya dari di atas para nabi. Nah, mengapa unggul, saudara? Karena Yesus bukan hanya sekedar nabi saja ya. Kalau sekedar nabi saja, maka dia tidak unggul dari nabi-nabi yang lain seperti Musa, seperti Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, bahkan nabi yang terakhir yaitu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan, saya kira komentar sangat konyol ya, bahkan komentar yang ngawur, mengatakan bahwa kenapa Yesus dibanding-bandingkan dengan nabi ya. Itu berarti bahwa Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus hanya setara nabi ya. Saudara-saudara, mungkin orang Kristen juga bertanya demikian ya. Yesus tidak usah dibanding-bandingkan ya. Karena Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan nabi adalah nabi. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan ya. Itu ada lagu sekarang itu, bukan sekarang ya. Beberapa waktu lalu itu viral kan. Ada penyanyi anak kecil itu nyanyi-nyanyi di istana negara ya, sambil pejabat-pejabat itu menteri-menteri joget-joget semua. Ojo dibanding-banding katanya ya. Nah, saudara, kalau banding-banding semacam ini, ide saya sendiri atau ide pendeta itu salah. Tapi saudara, kalau melihat di dalam surat Ibrani, di sana justru penulis Ibrani menggunakan metode perbandingan. Membandingkan Yesus dengan Harun. Harun imam lebih rendah. Yesus adalah imam yang agung. Itu intinya, saudara ya. Karena Yesus tidak mengikuti garis keturunan Lewi, tapi dia adalah di dalam perjanjian lama itu ada tipologinya yaitu Melkisedek, saudara. Jadi ini perbandingan. Maka saya sangat teologis ketika mengatakan Yesus lebih unggul daripada para nabi. Memang saya mau membandingkan dan mau menyatakan keunggulan daripada Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita melihat keunggulan Yesus di antara para nabi. Minggu depan kita melihat keunggulan Yesus di antara para imam. Dan minggu berikutnya kita melihat keunggulan Yesus di antara para raja. Karena Yesus adalah nabi, imam, raja yang agung. Dan saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah dibacakan tadi, itu khusus di dalam ayatnya yang ke pasal 3 ayat 22, dikatakan di sana, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi di sini Rasul Petrus dalam khotbahnya mengutip kitab Ulangan ya. Di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15, di mana di sana Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, fakta pertama dari ayat firman Tuhan ini, baik di dalam Ulangan 18 ayat 15, maupun di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 tadi, saudara, yang pertama-tama, di sana dikatakan seorang nabi, bukan nabi-nabi ya. Nabi-nabi akan dibangkitkan, tidak seperti itu kalimat daripada Musa, tapi seorang nabi akan dibangkitkan. Jadi di situ nabi itu tunggal ya, bukan nabi-nabi. Dan orang Islam, polemikus Islam tertentu sudah berani mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Musa seorang nabi akan dibangkitkan di antara kamu itu adalah Muhammad. Itu nabinya orang Islam ya. Tetapi mereka boleh bebas saja berpendapat.
Tetapi dalam pandangan iman Kristen, tentu yang dimaksud oleh Musa di sini itu bukan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Tetapi kita membaca keseluruhan kitab suci dan membanding-bandingkan ayat demi ayat atau bagian demi bagian, kita akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa Nabi tunggal yang dikatakan oleh Musa di sana itu adalah Yesus Kristus. Nah, timbul pertanyaan nanti, kalau Yesus Kristus dikatakan oleh Musa adalah Nabi seperti Musa, berarti Yesus hanya Nabi dong? Nah, ini saya kupas tuntas hari ini, saudara ya. Nah, saudara, di situ tunggal ya. Nah, karena tunggal yang dipakai oleh Musa, maka Petrus di sini dia mengutip dengan sangat-sangat eksplisit. Ya. Dikatakan tadi apa? Bukan katalah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ketika Petrus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan ini, rujukannya itu adalah Yesus Kristus yang sudah disiksa, sudah disalibkan, dan sudah bangkit dari kematian, yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tapi Petrus di sini berkata, kamu tolak dia, tapi Musa berkata kepadamu, seorang nabi sama seperti Musa akan bangkit. Ya, saya tidak bisa, maksudnya saya tidak ada waktu untuk menjelaskan seluruh apa yang dikatakan oleh Petrus di sini, tapi poinnya adalah Petrus sangat-sangat jelas, sangat-sangat clear, eksplisit mengutip apa yang dikatakan oleh Musa, dan itu dirujukkan kepada Yesus Kristus, saudara. Jadi nabi yang dimaksud oleh Musa di sana siapa? Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, apakah Yesus itu hanyalah nabi sama seperti Musa atau bagaimana? Istilah, ya, mungkin kita akan kembali membuka kitab Ulangan sebagaimana dikatakan oleh Musa, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Ya, nabi di tengah-tengahmu, ya, dari antara saudara-saudaramu. Itu berarti nabinya orang Cina atau orang Yahudi. Ini kalau baca teliti, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Ini berarti nabinya dari Cina, dari Arab, dari Inggris, dari Jawa, atau orang Yahudi, Israel. Maka nabi yang dirujuk oleh Musa di sini tak mungkin berasal dari Arab, tak mungkin berasal dari Cina, dari Ethiopia, dari Mesir, dari Jawa, dari tempat-tempat lain. Pastilah dia seorang Yahudi. Nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Ya, orang Yahudi, bangsa Yahudi, Israel. Nah, maka saudara, itu fakta pertama. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan sama seperti aku. Kalau dalam versi King James di sini dikatakan a prophet like me from your midst, from your brethren. Ya, a prophet like me. Ya, nabi seperti aku. Jadi seperti, ya, seperti Musa. Nah, istilah seperti ini maksudnya apa, saudara? Apakah nabi itu nanti sama persis dengan Musa? Tidak mungkin ya. Kalau sama persis dengan Musa berarti harus Musa yang bangkit sendiri supaya sama persis kan? Kalau saudara bilang, pendeta itu mirip pendeta Muriwali. Kurusnya, tingginya, gaya khotbahnya juga sama. Hidungnya sama, kulitnya sama. Ya, tapi mirip saudara. Tapi kalau sama persis seperti saya, misalnya kalau saya sudah mati nanti, dikatakan ada pendeta sama persis dengan Muriwali. Tidak mungkin orang lain, pasti saya yang bangkit dari kubur khotbah lagi. Paham ya? Jadi di sini tidak dikatakan seorang nabi sama persis dengan Musa.
Artinya tidak berbeda sedikit pun dari Musa. Nah, kalau ada perbedaan dari Musa, itu berarti apa? Orang lain yang mirip. Tapi kalau sama persis, harusnya Musa yang bangkit dari kubur jadi nabi lagi bagi Israel. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, berarti ini seorang nabi yang mirip sama seperti Musa. Bukan sama ngeplek 100%, tapi mirip Musa. Nah, istilah mirip ini atau sama seperti ini di dalam teologi Kristen kita kenal sebagai istilah tipe atau tipologi. Tipe atau tipologi. Jadi Musa ini adalah tipologi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya membahas satu hal mengenai tipologi habis ini, saudara. Sebetulnya ada banyak hal yang kita bisa kupas dari situ, tetapi hanya ada satu hal yang saya mau tegaskan, yang penting sekali di sini karena kita ada banyak waktu ya. Nah, saudara, jadi saya jelaskan dulu tipologi. Bukan seluruh, ada banyak orang-orang perjanjian lama yang merupakan tipologi dari Yesus Kristus. Ada banyak ya. Misalnya ya, Daud itu adalah tipologi Kristus sebagai raja. Maka Yesus disebut sebagai anak Daud, tunas Daud. Daud itu adalah yang melambangkan Kristus yang akan datang. Ya, Musa juga sama, Salomo bisa juga. Ya, Salomo menulis kitab Kidung Agung. Pertama-tama kitab Kidung Agung itu jangan orang reform langsung kaitkan, oh itu maksudnya itu kasih antara Yesus dengan gerejanya itu. Ya, kalau begitu caranya, saudara, pertanyaan saya, apakah di dalam pikiran Salomo waktu menulis, itu sudah tuntas semua, bahwa waktu dia menulis kitab Kidung Agung itu, yang ada di kepalanya adalah Yesus dengan gereja perjanjian baru. Saya kira Salomo tidak mempunyai konsep yang clear tentang gereja perjanjian baru. Mungkin ada, diwahyukan sedikit, tetapi tidak jelas. Ya, jadi memang itu adalah bagaimana Salomo mengisahkan agungnya cinta antara perempuan dan laki-laki, antara suami dan istri. Dan di balik itu secara rohaniah itu mempunyai makna bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang percaya. Tuhan mengasihi umatnya. Di dalam perjanjian lama Israel itu gereja perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru kitalah ini gereja perjanjian baru. Orang-orang Kristen yang percaya, yang dilahirkan kembali, yang menerima percikan darahnya untuk boleh mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita, saudara. Jadi tidak mungkin itu hanya ditujukan menulis tentang kisah laki-laki dan perempuan. Bahkan hubungan suami istri, mengapa dikatakan? Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Itu maksudnya apa? Hubungan laki-laki dan perempuan. Sebetulnya itu pun merupakan tipologi daripada hubungan Kristus dan gerejanya. Itu sebabnya Paulus dalam kitab Efesus langsung bicara hubungan suami istri. Hai istri, tunduk kepada suami. Hai suami, kasihi istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi gereja. Jadi ternyata keluarga suami istri ini adalah simbol persatuan antara Kristus dengan gereja. Begitu cara kita membaca Alkitab, saudara. Dua-duanya. Maka membaca tulisan Paulus itu bisa untuk konseling suami istri, sekaligus bawa mereka supaya memahami hubungan yang sifatnya spiritual dan rohani antara Yesus dengan orang-orang percaya. Jadi ada banyak hal dan banyak orang yang merupakan tipologi dari Yesus Kristus. Salah satunya Musa. Mari kita lihat sekarang. Ya, ada dua hal, saudara ya, yang saya mau bahas di sini. Pertama, Musa sebagai tipologi daripada Yesus yang akan datang. Lalu yang kedua, kita akan melihat nanti keunggulan daripada Yesus terhadap Musa.
Ya, makanya orang-orang Yahudi ini sangat-sangat keras hati ya, keras kepala, menolak Yesus. Musa lah panutan mereka. Padahal Musa menunjuk kepada Kristus, tapi mereka buta, tidak melihat Kristus. Ya, kasihan sekali. Ya, sampai sekarang mereka tetap buta. Walaupun sisa-sisa kemuliaan sebagai bangsa pilihan sejarah jasmani masih ada. Jangan coba-coba lawan perang dengan Israel. Ya, itu mereka itu dalam peperangan itu sudah punya tradisi ribuan tahun. Ya, diserahkan keluar, pulang kembali, diserahkan keluar, pulang kembali. Ya, secara jasmaniah ya, mereka mempunyai pikiran yang sangat unggul. Ya, ada banyak penemuan-penemuan penting termasuk komputer itu orang Yahudi itu. Ya, banyak penemuan-penemuan penting itu orang Yahudi. Albert Einstein, seorang fisikawan yang sangat-sangat canggih otaknya, sangat pintar. Orang Yahudi Jerman. Sebelum Hitler merajalela, Einstein pindah ke Amerika. Itu sebabnya Jerman tidak mempunyai bom atom. Ini cara pemeliharaan Tuhan indah sekali ya. Providensi Tuhan indah sekali. Coba dia ada di Jerman, Hitler pakai dia bikin bom sana sini ya, hancur seluruh dunia. Tapi pindah ke Amerika yang jauh lebih baik waktu itu. Akhirnya Amerika memang tidak langsung bom atom itu dibuat oleh Einstein, tapi dipicu oleh teori Einstein. Ya, maka orang-orang Amerika bisa buat bom atom. Begitu Jepang angkat ekor di Asia, Jerman angkat ekor di Eropa. Ya, kalau Jepang itu sombong sekali, saudara tua. Dia hantam Cina, dia hantam Korea. Orang Korea saya ketemu itu sampai sekarang sakit hatinya sama Jepang masih ada. Nah, kita orang Indonesia ya walaupun sebetulnya habis-habisan sama Jepang itu. Cuma 3,5 tahun tapi itu hancur luar biasa itu. Jangankan di Jawa yang lebih ramai, di Sumba saja tempat saya itu. Istri orang itu diambil itu. Pinjam istrimu katanya. Aku pinjam istrimu. Itu orang-orang Sumba cerita. Nenek saya dulu itu berani sekali. Itu ada orang Jepang datang, ambil ayam gitu. Nenek saya langsung ambil sapu. Jangan ambil. Akhirnya orang Jepang itu pergi. Katanya itu ya, kekejaman orang Jepang. Kalau orang disuruh angkat kayu, 10 orang, nggak mampu. Kalian 10 orang nggak mampu, keluar 1 orang, 9 saja mampu. Malah dikurangi, bukan ditambah orangnya. Kalau nggak mampu dipukuli, saudara. Kejam sekali. Itu Jepang ya, angkat ekor di Asia. Jerman angkat ekor di Eropa. Bangsa Arya, paling hebat. Kita kuasai dunia. Itu megalomania, itu waham kebesaran ya. Ingin besar, ingin menguasai semuanya. Kayak mereka adalah Tuhan Allah. Ya, tetapi Tuhan tidak bisa diatur manusia. Otak Yahudi yang paling cerdas, Albert Einstein, Tuhan pindahkan ke Amerika. Amerika yang menemukan bom atom. Jerman, Jepang takluk oleh bom atom pada Perang Dunia Kedua. Seperti ini luar biasa providensi daripada Tuhan Allah ya. Nah, kita orang Reform sangat-sangat mengagungkan providensi Tuhan Allah. Tuhan berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Tuhan memelihara atas segala sesuatu, saudara. Nah, saya kembali, saudara ya. Orang Yahudi tolak Yesus. Musa menunjuk Yesus. Mereka bilang, kami tidak percaya Yesus. Sampai saat ini mereka keras hati. Ya, tetapi saudara, apa samanya Musa dengan Yesus? Samanya bukan sama yang miripnya ya sebagai tipe atau tipe. Itu adalah Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Perbudakan Mesir melambangkan perbudakan dosa, perbudakan Firaun melambangkan perbudakan iblis. Jadi Firaun simbol iblis, perbudakan Mesir secara umum itu menyimbolkan dosa. Nah, Musa yang membawa mereka. Musa bawa mereka sampai di Gunung Sinai, terima hukum Taurat. Intinya adalah 10 hukum yang terus kita bacakan tiap minggu. Saudara. Jadi Musa di sini adalah apa? Pembebas. Pemimpin yang membebaskan. Ya.
Raja Mesir, Firaun, keraskan hati. Tuhan pakai kuasa yang dahsyat melalui Musa dengan 10 tulah, saudara. Dan kuasa Tuhan yang besar, Tuhan sertai Musa. Di bawah pimpinan Musa, orang Israel lihat mujizat sangat besar sekali. Lebih besar daripada mujizat yang dibuat Elisa atau Elia. Ya, jangan bandingkan dengan mujizat palsu karismatik sekarang ini. Ya, dalam nama Yesus, bangkit. Tidak bangkit. Setelah dipaksa-paksa baru ini. Masih istilahnya apa? Ngeliang-ngeliang apa? Ya, ngeluyung-ngeluyung atau apa istilahnya itu ya. Mau jatuh-jatuh kan? Dipaksa-paksa. Wow, kelihatan sembuh. Bersaksi sekarang. 1-2 minggu kembali, 1-2 minggu ke depan sakit lagi. Bahkan lebih parah, bahkan ada banyak yang mati. Itu bukan mujizat. Coba bikin mujizat seperti Musa. Masa jalan siang hari di panas terik padang gurun ditutup oleh awan. Maka Israel tidak terbakar gosong kulitnya. Jalan malam hari yang dingin sekali di padang gurun, Tuhan tutup dengan tiang api. Jadi ada tiang awan, tiang api yang memimpin, saudara. Dahsyat sekali. Laut Kolsom yang begitu besar, begitu dahsyat, dibelah. Tuhan kerjakan itu melalui Musa. Padang gurun, ya, yang tandus, bisa keluar air. Jadi saudara, ini betul-betul satu, mujizat yang besar sekali dari Tuhan, ya, yang dikerjakan melalui Musa, saudara. Maka oleh karena itu, saudara, Musa ini menjadi tipologi daripada Yesus Kristus. Nah, apa di sini kemiripannya? Siapakah yang melepaskan kita dari dosa? Adalah Yesus Kristus. Siapakah yang melepaskan kita dari perbudakan setan? Adalah Yesus Kristus. Bahkan melampaui itu, Yesus melepaskan kita dari kuasa kematian dan kuasa neraka. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan Firaun. Yesus melepaskan kita dari perbudakan dosa dan iblis. Bahkan kematian dan neraka dibereskan sekalian. Nah, dalam hal ini Musa adalah tipologi daripada Yesus Kristus, saudara. Maka dalam konteks ini Musa berkata, seorang nabi sama seperti aku. Nah, ada tidak nabi lain yang sama seperti Musa dalam hal ini? Tidak ada. Elia membebaskan bangsa Israel dari mana? Ya, memang Samuel atau hakim-hakim, Gideon. Ketika mereka, Israel dikuasai oleh bangsa lain, misalnya Filistin, mereka membebaskan. Tapi jalan ditempatkan, kan tidak mengeluarkan. Ya, beda. Kalau Musa keluarkan dari perbudakan Mesir, dikeluarkan menuju ke tanah perjanjian. Ya, hanya Yesus yang mirip dengan apa yang dikerjakan Musa. Keluarkan dari dosa, dari gelapnya dunia ini, dan dari perbudakan setan. Menuju kepada titik konsumasi yang berapa minggu lalu saya khotbahkan, saudara. Jadi saudara, tidak ada dalam hal ini yang sama seperti Musa. Nggak ada Nabi Yeremia, Yesaya, Daniel, semua menulis kitab suci, ya, bernubuat, tetapi tidak seperti Musa, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Hanya Yesus yang sama. Nabi terakhir Yohanes Pembaptis juga tidak, saudara. Maka dalam konteks ini, Musa berkata, seorang nabi sama seperti aku. Maka tidak mungkin nabi itu berasal dari Arab, berasal dari Cina, dari Inggris, dari Afrika. Karena bangsanya saja sudah tidak sama. Di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Bahkan yang sama-sama nabi Yahudi saja juga tidak sama dengan Musa. Dalam hal bagaimana Musa membebaskan. Musa oleh karena
perintah Tuhan, membebaskan Israel. Yesus yang adalah firman Allah sendiri yang datang berinkarnasi, membebaskan kita orang-orang pilihan dari dosa dan kuasa setan. Nah ini yang dimaksud dengan tipologi, saudara. Tetapi jauh di atas itu, Yesus unggul mutlak di atas Musa. Ini yang orang-orang Yahudi, Yudaism itu buta dan mereka tidak lihat. Unggul mutlak. Pertama tadi dalam hal apa? Bukan hanya membebaskan dari dosa, dari kematian yang dari dosa, dari kuasa setan, yang Musa sendiri tidak bisa lakukan. Hanya bisa membebaskan dari Mesir dan Firaun. Ya, melebihi itu Yesus membebaskan dari kuasa apa? Kematian dan kuasa neraka. Tapi ada yang lebih jauh, saudara. Apa itu? Keunggulan Yesus yang mutlak di atas Musa. Musa terima wahyu, terima firman, terima Taurat dari Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada dia, aku adalah aku. I am that I am. Aku adalah aku. Dia terima Taurat. Yesus terima Taurat dari mana? Meskipun ada orang-orang tertentu yang mengatakan, Yesus juga terima wahyu, nanti saya bahas itu. Ya. Yesus terima wahyu dari mana? Yesus terima firman dari mana? Tidak terima firman dari mana-mana. Yesus adalah logos ilahi, sang firman, sang wahyu itu sendiri, yang mewahyukan, ya, yang menghembuskan firman-Nya sendiri. Ya. Lalu kemudian, melalui pekerjaan Roh Kudus, kita terima sebagai kitab suci. Saudara, jadi Yesus adalah sang firman itu sendiri. Yesus tidak terima firman. Ini perbedaan mutlak antara Musa dan Yesus. Ya. Yesus berfirman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang ketiga ini harus tegas, saudara. Karena banyak orang baca tapi buta tentang itu. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, firman seperti kata-kata keluar gitu. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, karena itu ciptaan Allah mula-mula katanya. Ya. Maka dia bersama-sama dengan Allah karena diciptakan mula-mula. Tapi baca terus, firman itu adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan. Firman sudah sejak kekal, dari kekal sampai kekal, bersama-sama dengan Bapa yang memiliki firman itu. Antara firman dan Bapa tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Firman dan Bapa itu sama-sama kekalnya. Sama seperti saya, antara pikiran saya dengan diri saya sebagai satu pribadi, tidak bisa Anda bilang, Muriwali, pikirannya kemudian, dirinya sebagai Muriwali lebih dahulu. Jangan kira janin di dalam perut itu tidak ada pikiran mereka. Ada pikiran janin, ada pikiran bayi. Yang belum, yang terus akan berkembang. Itu manusia ya. Tapi kalau Tuhan pikirannya tidak berkembang. Karena pikiran Tuhan itu penuh, pengetahuan Tuhan itu penuh, bijaksana Tuhan itu penuh, akal budi Tuhan itu penuh. Dari kekal sampai kekal. Nah, kalau pikiran Tuhan bisa berkembang, bisa maju mundur ya, bisa belajar seperti manusia, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah Allah yang belajar, yang berproses, yang terbatas. Ya, jelas ya. Tapi kalau dalam ilustrasi kehidupan manusia, mana lebih dahulu ada pikiran Muriwali atau Muriwali? Sama-sama ketika janin terbentuk, terjadi pembuahan dalam rahim ibu, saya dan pikiran saya ada bersama saya. Saya dan perasaan emosi saya ada bersama saya. Sudah paham ya? Saya bersama kehendak emosi saya bersama saya. Makanya ilmu kedokteran pun itu memahami itu ya. Bayi diajak ngomong katanya. Apa itu tidak gila? Bukan gila. Karena anak di dalam itu, di dalam perut itu sudah hidup itu, makhluk hidup itu. Dia elus-elus tahu dia. Ya. Kalau papanya yang elus-elus tahu. Nanti kalau orang lain yang elus-elus kita tidak tahu ya. Mungkin protes dia. Saudara. Jadi saudara,
makhluk hidup, sudah berpikiran, sudah beremosi, sudah berpesen, berkehendak, tapi menuju kepada perkembangannya karena manusia. Tapi pikiran Allah tidak berkembang. Sudah penuh, tuntas, sempurna dari kekal sampai kekal. Maka mana yang lebih ada lebih dahulu? Bapa atau firman? Firman atau Bapa? Sama-sama kekalnya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas, sangat-sangat clear, saudara. Itu kalau ikut bahasanya itu pendeta yang bidat itu, Henry Tan itu, very very clear katanya. Iya, very very clear, tapi bukan very very clear bidatnya ya. Very very clear bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah sejati, sehakikat, sederajat, sesubstansi. Sama substansinya dengan Bapa. Substansi Bapa itu juga adalah substansi Yesus. Itu juga adalah substansi Roh Kudus. Musa sesubstansi dengan Bapa? Tidak. Musa hanyalah manusia ciptaan. Maka Musa adalah nabi biasa saja. Yesus lebih daripada sekadar nabi. Memang dia adalah nabi di dalam tugasnya sebagai Mesias. Tetapi dalam keilahiannya sebagai Logos Allah, dia adalah sang firman itu sendiri. Pemberi wahyu, sang wahyu itu sendiri. Mungkin secara teologis lebih tepat, pemberi wahyu adalah Bapa. Sang wahyu adalah firman. Wahyu yang kita terima ini, kita terima dari Allah Roh Kudus. Ya, jadi, yang mempunyai wahyu itu adalah Bapa. Sang wahyu itu adalah Yesus. Dan yang memberikan, menyampaikan kepada kita itu adalah Roh Kudus. Ini urutan teologis yang lebih tepat sesuai dengan order of order ekonomis di dalam Allah Tritunggal, ya. Seperti itu saudara ya. Jadi saudara lihat di sini betapa unggulnya Yesus Kristus. Tidak bisa dibandingkan dengan Musa. Ya, kalau dibandingkan ini maksudnya supaya tahu keunggulan Yesus. Tapi kalau dibanding-bandingkan pun tidak sebanding. Jauh ya. Musa hanya sekedar nabi, Yesus melebihi nabi. Memang dia nabi dalam kemesiasannya sebagai utusan yang datang menebus dosa di dalam natur kemanusiaannya. Tetapi sebagai logos ilahi, Yesus tidak bisa dibandingkan karena dia adalah Allah sendiri, sang firman itu. Jadi saudara, keunggulan Yesus Kristus sangat-sangat clear di sini ya, sangat-sangat jelas. Musa terima firman, Yesus adalah sang firman. Kita sedikit lihat perjanjian lama, dan ini saya ulang-ulang terus, dan saya tidak bosan-bosan ulang-ulang, karena bagi saya ini penting sekali. Siapa yang berkata, I am that I am, kepada Musa dalam perjanjian lama? Aku adalah aku. Siapa? Itu Yesus sendiri, saudara. Karena Allah Bapa tidak pernah berelasi dengan ciptaan, tanpa logos, tanpa firman. Allah Bapa kalau berelasi dengan ciptaan selalu melalui firman. Demikian juga Allah Bapa mencipta melalui firman. Allah Bapa memelihara alam semesta ini melalui firman. Allah Bapa berurusan dengan ciptaan melalui firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian. Tanpa firman tidak ada yang jadi, tidak ada yang dicipta. Tanpa firman, tidak ada manusia satupun yang mengenal Allah, yang datang kepada Allah, kecuali melalui firman. Itu sebab Yesus berkata sangat clear, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti datang kepada Allah hanya melalui siapa? Yesus. Allah datang kepada kita hanya melalui siapa? Yesus. Maka Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada orang yang mengenal Allah, datang kepada Allah tanpa Yesus. Harus Yesus. Wajib mutlak, satu-satunya jalan Yesus. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father
except through me. Hanya melalui Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri dari mulutnya sendiri. Tanpa aku tidak ada yang datang kepada Bapa. Sebaliknya juga, tanpa Yesus, Bapa tidak akan datang kepada kita. Betapa besarnya yang namanya Yesus ini. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa ajaibnya Tuhan Yesus. Saudara, maka kasihan sekali kalau orang yang utama itu adalah uang. Rumahnya, hartanya, tanahnya yang banyak sekali, yang hektaran mungkin. Uangnya yang miliaran, mungkin triliunan di bank. Semua itu nggak bisa dibandingkan Yesus. Jangankan uang, jangankan tanah berhektar-hektar. Musa saja seorang nabi yang sangat-sangat besar, yang sangat dijunjung oleh orang Yahudi. Bahkan kita orang Kristen pun akui kebesaran Musa. Tak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Betapa hebatnya. Nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana penulis Ibrani membandingkan Yesus dengan para imam, saudara. Maka kita mempunyai nabi yang melampaui nabi, yaitu Yesus Kristus, saudara. Apakah lagi yang kita takutkan, ya? Nah, siapa yang datang kepada Musa berkata, I am that I am, aku adalah aku. Itulah Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Penampakan Sang Logos ilahi dalam perjanjian lama. Jadi siapa yang memberi Taurat kepada Musa? Yesus Kristus. Siapa yang datang menemui Musa memberikan firman? Adalah Yesus Kristus. Maka di sini apakah Musa setara dengan Yesus? Sama sekali tidak. Yesus bukan hanya nabi saja. Jikalau engkau percaya bahwa Yesus hanya nabi saja, tidak ada keselamatan bagimu. Ya, tidak ada keselamatan. Jikalau engkau percaya bahwa Yesus itu sebagai Logos ilahi adalah ciptaan mula-mula yang menjadi Allah, engkau tidak memiliki keselamatan. Keselamatan hanya datang dari iman bahwa Yesus adalah Allah sejati, Allah dari Allah, diperanakan secara kekal oleh Bapa, karena dia lahir secara kekal dari Bapa. Itu adalah firman Sang Bapa, pikiran Sang Bapa, bijaksana Sang Bapa, hikmat Sang Bapa. Maka hikmat yang engkau baca di dalam kitab Amsal itu dipersonifikasikan. Itu bukan Salomo. Itu ada polemikus Islam yang ngawur sekali namanya Ustadz Kainama. Ya. Dan yang lain-lain mengatakan bahwa hikmat yang dipersonifikasikan itu di dalam kitab Amsal itu adalah Salomo katanya. Itu tidak bicara tentang Salomo itu. Salomo bicara tentang hikmat, bukan bicara tentang dirinya sendiri. Dan hikmat dikatakan berseru-seru di jalan-jalan. Ya, itulah Logos, Sang Firman. Anda mempunyai kecerdasan, logika, pikiran yang tajam untuk menata hidup. Semua itu sumbernya dari Sang Logos. Logos, maka ada logika. Tanpa Logos, tak ada logika. Maka hanya mereka yang kembali kepada Logos yang bisa menggunakan logika dengan benar. Tidak peduli orang sehebat Aristotle, seorang filsuf Yunani yang sangat-sangat kopior otaknya. Ya, khotbah saya yang kapan yang saya bicara Aristotle ya, dan Plato ya. Kalau Plato dunia ide, bicara metafisika yang melampaui dunia yang kelihatan ini, yang katanya hanya bayangan saja, dunia yang semu, yang bayangan. Pandangan semacam ini sangat mirip dengan apa yang dipahami oleh Sankara, seorang filsuf Hinduisme sangat besar sekali. Ya, yang terbesar. Ya, tapi Aristotle berkata, di sini di dunia ini, maka ilmu pengetahuan berkembang dari aliran Aristotelian semacam ini. Ya, orang sebut istilah-istilah di dalam biologi sekarang, spesies apa segala macam, semua itu Aristotle itu. Ya, otaknya sangat kopior. Dia adalah ahli logika, bahkan yang merumuskan logika itu sesungguhnya seperti apa. Logika itu apa? Logika adalah bahwa secara sederhana, babi bukanlah tumbuhan dan binatang sekaligus. Kalau babi adalah binatang, ya binatang. Kalau babi adalah tumbuhan, tumbuhan saja. Tidak boleh kedua-duanya.
Ya, ini hukum logika secara sederhana, saudara. Tetapi orang yang sangat kopior otaknya ini, orang yang sangat pintar, sangat jenius, tetap saja tak mungkin menemukan hakikat bagaimana manusia berlogika sesungguhnya tanpa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus maka ada logika di dalam wilayah logika manusia, saudara. Ya. Jadi betapa unggulnya Tuhan Yesus ini. Dia unggul terhadap agama, unggul terhadap Musa, unggul terhadap Taurat yang diberikan oleh Musa. Karena memang Taurat itu Yesus yang berikan. Kalau Yesus pemberi Taurat, masa Taurat lebih besar dari Yesus? Maka Yesus berkata ketika orang-orang Yahudi memprotes, "Hei, kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat lalu mereka makan?" Yesus berkata kepada mereka, hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya manusia lebih penting daripada hari Sabat. Ya. Hari Sabat untuk kepentingan manusia. Ini pemberi Taurat itu yang diagung-agungkan orang Yahudi yang berkata demikian, saudara. Yesus unggul di atas agama. Yesus unggul di atas Taurat. Taurat itu dia yang berikan. Yesus unggul di atas Musa, di atas seluruh nabi-nabi. Yesus bahkan unggul di antara para filsuf. Ya, ada banyak hal, saudara, tapi hari ini saya tidak membahas mengapa Yesus unggul di antara para filsuf. Apakah Yesus adalah filsuf? Melampaui filsuf, karena dia adalah logos. Filsuf pakai otak, pakai pikiran, pakai hikmat, bijaksana. Filosofi artinya apa? Filsafat itu artinya apa? Mencari hikmat, bijaksana. Tapi Yesuslah sang hikmat, sang bijaksana itu. Jadi Yesus unggul di atas filsafat, unggul di atas segala sesuatu. Maka tidak bisa dibanding-bandingkan, ya. Maka karena itu, saudara, Yesus unggul mutlak dari para nabi, bahkan melampaui itu, ya. Lalu ada orang berkata, Yesus kan terima wahyu. Coba pendeta Muriwali tunjukkan kepada saya wahyu yang Yesus terima pertama kali itu wahyu apa? Saya bilang Yesus adalah pemberi wahyu. Sang firman adalah Yesus sendiri. Tapi dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus terima wahyu. Mari kita membaca sekarang. Kitab Wahyu 1 ayat 1, ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, saya baca sampai di sini saja, ya. Jadi ayat ini mengindikasikan Yesus terima wahyu. Dia mendapat karunia wahyu. Dapat wahyu dari mana? Dari Bapa. Jadi pendeta Muriwali tunjukkan ke sekarang. Wahyu yang diterima Yesus pertama kali apa? Orang Kristen tidak tahu. Maka orang Kristen ini ngawur sekali. Yesus dikatakan terima wahyu di sini. Tapi wahyu apa? Wahyu mana yang dia terima pertama kali? Ini pertanyaan bodoh sekali. Ya, kenapa pertanyaan bodoh? Karena tidak memahami dalam konteks apa ayat ini bicara. Dikatakan wahyu Yesus Kristus sesuai yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dalam konteks apa ini? Ini konteksnya mesianik. Yesus sebagai utusan yang sudah datang mengambil natur manusia. Dikatakan, walaupun pada saat yang sama, dia adalah Allah 100% dalam natur ilahinya. Tapi dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu dalam Filipi pasal 2. Jadi memang betul-betul Yesus merendahkan diri sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang taat dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Taat kepada siapa? Perintah Bapa, perintah Sang Bapa. Dalam konteks itu ayat ini muncul. Ditulis oleh Yohanes masih dalam kaitan karya Kristus terhadap gerejanya. Gerejanya di mana Yesus sudah taat dari lahir sampai mati. Di mana Yesus sudah menderita dan mati di atas kayu salib. Di mana Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Di mana Yesus setelah menampakkan diri naik ke atas surga, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi terus masih memelihara gerejanya. Karena gerejanya masih di bumi. Sebagian sudah mati, tapi sebagiannya masih di bumi, saudara. Diberikan kepada mereka wahyu. Dalam konteks mesianik semacam ini, jelas Yesus dikatakan menerima firman dari Bapa. Konsisten dalam Injil Yohanes, Yesus tidak menyembunyikan itu kan. Aku membicarakan apa yang kuterima dari Bapa. Betul ya? Yesus berulang-ulang berkata, aku membicarakan apa yang kuterima dari Bapa. Saudara, Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Memang dia adalah Mesias yang diutus. Maka dikatakan dia tidak mempertahankan kesetaraan dan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita membaca dalam konteks itu rasional sekali. Memang Yesus sebagai Mesias terima wahyu dari Bapa. Tetapi dalam keadaannya sebagai logos ilahi, yang bahkan setelah inkarnasi mempunyai dua natur yang gak bisa dipisah. Ya, gak bisa dipisah ya. Jangan memikirkan keterpisahan kedua natur. Maka ketika di atas kayu salib Yesus berteriak, itu adalah logos yang berteriak, mewakili penderitaan kemanusiaannya. Jangan pikir itu adalah pribadi manusia Yesus. Itu ajaran sesat Nestorius yang memisahkan Yesus sebagai manusia dan berpribadi manusia dengan logos yang hidup bersama-sama, saling berkasih-kasihan, jalan bersama-sama. Ini ajaran Nestorius yang menyesatkan. Yang berteriak di atas salib itu adalah Tuhan. Betul, adalah Tuhan. Jangan bilang hanya kemanusiaan yang berteriak, ngawur itu. Itu adalah logos yang berteriak, tapi mewakili apa? Kesekaratan, penderitaan natur manusianya. Karena yang mati adalah natur manusianya, bukan natur ilahinya. Ada seorang Romo yang bicara Tuhan itu wafat, firman Allah wafat. Lalu saya memberikan tanggapan. Ya, lalu saya diserang habis-habisan oleh pengikut-pengikut daripada Romo itu. Tapi Romo itu saya kira bermasalah pernyataannya itu. Firman Allah sebagai tidak wafat. Allah tidak mungkin mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Tetapi tidak bisa dipisah antara kealahan dan kemanusiaannya. Saudara. Jadi saudara, dalam konteks Yesus sebagai Mesias, dia utusan Bapa, menerima wahyu firman dari Bapa. Tapi dalam konteks Yesus sebagai logos Allah yang setara dengan Bapa, bahkan setelah inkarnasi mempunyai dua natur yang berbeda, tetapi yang bersatu dalam satu pribadi logos. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Maka dalam kealahannya, Yesus adalah Sang Firman. Ya, dia adalah Sang Firman. Bukan sekedar hanya penerima wahyu. Penerima wahyu dalam konteks Mesias. Saudara, itu yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Karena ini rangkaian pewahyuan Allah terhadap gereja. Maka kalau tidak baca dari perspektif itu, maka orang mengatakan Yesus terima wahyu dari Allah. Maka Yesus itu hanyalah nabi. Ini pandangan yang sangat konyol yang tidak memahami ajaran Alkitab. Jadi saudara, Yesus unggul mutlak. Dan kita sebagai orang percaya kepada Yesus, saudara-saudara, harus mempunyai kebanggaan. Anda sebagai orang Kristen tidak mempunyai kebanggaan apapun ini, aduh kasihan sekali ya. Betul ya? Orang tua secara jasmaniah saja, kalau anaknya pergi kemana-mana, anaknya atau anak-anaknya, papaku lo nggak iso opo-opo. Papaku itu tidak seperti papamu. Kalau papamu hebat ya, papaku itu waduh. Kalau istilahnya orang NTT itu mati angin. Ya. Wah itu kalau orang tuanya dengar itu senang enggak? Oh itu sakit hatinya loh, tertusuk itu ya. Kok anakku begitu kan? Tapi kalau anaknya, papaku lo hebat ya. Walaupun mungkin faktanya nggak hebat kan. Papamu bagaimana? Ya, papamu bisa main gitar enggak? Gimana main gitarnya? Ya, saya pernah bicara dengan keponakan ya. Papaku hebat main gitar katanya. Lebih hebat dari dari apa dia panggil saya Pak? Ya, kalau orang Sumba panggil papa ya. Semua yang selevel dengan papanya itu dipanggil papa. Ya.
lebih hebat dari papa katanya. Papa maksudnya saya ya, Pak Li-nya. Kan papanya jadi Pak D. Ya. Jadi papaku lebih hebat. Lalu saya sama adik saya, ya, papamu itu nggak sehebat itu. Ya, kami ini ngerti fingerstyle itu, kami mengerti. Apa gitar fingerstyle itu ngerti. Ya, papamu nggak sehebat itu. Oh, hebat papaku. Di tempat asalku di Melolo itu hebat sekali dia. Wah, melodinya hebat. Saya bilang nggak begitu. Lalu saya coba kasih contoh. Bisa nggak main kayak gini papamu? Oh, bisa katanya. Saya bilang ini anak tak ngerti. Ya sudahlah, memang papanya hebat. Semua papa-papa yang lain itu tidak hebat. Papanya lah yang paling hebat. Lalu iseng-iseng adik saya mungkin telepon papanya. Ada dia di situ. Ini loh, katanya anakmu ini katanya hebat sekali main gitar. Ah, enggak begitu. Betul mereka itu. Pak Li itu betul itu semua itu. Saya nggak sehebat yang kamu pikir, katanya gitu. Saudara. Nah, orang tua bangga ya kalau papa-papanya dibanggakan anak-anak. Ya, apalagi kalau kebanggaan itu memang benar ya. Kalau papanya hebat-hebat benar ya, Wan, bagus ya. Papanya hidupnya bagus benar kan bagus ya. Tapi kita punya Tuhan, Yesus Kristus, yang adalah nabi, imam, dan raja. Bukan sekedar hebat, memang supreme ya, supreme itu unggul di atas segala sesuatu. Bahkan istilah Ibrani adalah imam agung yang mengatasi segala langit. Tidak ada lagi yang lebih unggul daripada dia. Termasuk yang diagung-agungkan orang Yahudi yaitu Harun. Masa tidak ada kebanggaan? Ya. Masa tidak ada kebanggaan menjadi pengikut Kristus? Berdoa saja sebagai orang Kristen malu-malu, takut-takut. Ya, itu kalau ada pendeta sampai malu mengakui diri pendeta itu, wah ini sangat memalukan sekali. Kalau saya pergi kemana-mana lebih bagus, paling aman kalau saya bilang saya pendeta. Ya, bagi iman aman. Ya, itu aman. Dan bagi moral juga aman. Kalau saya sudah bilang saya pendeta, kan saya tidak berani lagi main-main di situ kan. Kan harus takut kan, ini pendeta kok begitu ya. Kan gitu nanti orang yang lihat saudara. Jadi kalau saya sudah bilang saya pendeta, itu artinya pertama saya secara iman, saya nyatakan saya stabil di dalam Kristus. Kedua secara moral, pertanggungjawaban moral. Berarti saya tidak bisa sembarangan lagi di situ. Karena saya pendeta dan mereka tahu sekarang saya pendeta. Bagi saya itu kebanggaan ketika saya berkata, saya orang Kristen. Saya seorang pendeta. Ya, saya kebanggaan, itu bagi saya kebanggaan. Tapi kalau saudara itu adalah sesuatu yang memalukan, maka kasihan sekali. Iman kita perlu dikoreksi saudara. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bangga karena Kristus. Bukan bangga karena hal-hal lain. Bukan bangga juga karena keunggulan diri. Ya. Biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang bangga karena Kristus. Dimanapun kita berada, kita membawa cahaya Kristus, membawa terang Kristus, dan orang-orang tahu, orang-orang merasakan bahwa Yesus sungguh hidup di dalam diri orang ini. Dan akhirnya oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka juga jadi tertarik dan bertanya, bagaimana caranya ikut Yesus? Kalau seperti itu, puji Tuhan. Mari kita pulang dengan semangat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Biarlah kami berbangga karena Yesus Kristus, Nabi, Imam, Raja yang melampaui segala langit. Dia adalah Sang Firman, sehakikat, sesubstansi dengan Bapa, yang sudah diutus ke dalam dunia, menjadi juru selamat kami. Biarlah Yesus yang menjadi juru selamat kami ini benar-benar kami pertuhankan, kami tahtakan dalam pikiran, dalam hati kami, sehingga kehidupan kami betul-betul kristosentris. Kemanapun kami pergi, orang tahu kami orang Kristen yang bercahaya, memancarkan aroma keharuman daripada Yesus Kristus. Kasihnya, kebenarannya,
keadilannya, kesuciannya, biarlah boleh terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk menjadi orang Kristen yang demikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.